Ini banyak banget yang nggak terima kalau gaji honorer ini cuma Rp400.000. Padahal setahu saya itu kan insentif ya. Tapi sepertinya banyak sekali nih Bu yang nggak paham bedanya gaji, tunjangan, dan juga insentif. Nah ini monggo dijelaskan bedanya tuh apa Bu? Baik Mbak Sheila, terima kasih ya. Ini penting sekali ya pertanyaannya agar Bapak Ibu guru menjadi lebih paham ya bedanya antara gaji maupun insentif atau tunjangan lain. Ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa terkait dengan gaji dulu ya Mbak Sheila ya. Gaji itu ada di dalam Undang-Undang ASN tahun 2014. Itu adalah hak dari PNS atau P3K, dalam hal ini guru ya. Kalau kita sedang membicarakan konteks guru yang berupa imbalan finansial pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan, itu disebut dengan gaji. Untuk gaji guru ASN dibayarkan oleh negara ya, dan sesuai dengan ketentuan. Jadi beda-beda nih, nggak harus sama, tergantung pengalaman kerja dan lain sebagainya. Intinya dibayarkan rutin tiap bulan, dibayarkan oleh negara sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara untuk non ASN ini dibayarkan oleh pemerintah daerah atau yayasan tempat guru itu mengajar. Sedangkan yang kedua tunjangan. Nah, tunjangan ini berarti di luar gaji Mbak, di luar gaji yang diperoleh dengan berbagai syarat yang sudah ditetapkan. Nah, untuk tunjangan ini banyak jenisnya kalau untuk guru ya. Jadi untuk guru ASN yaitu PNS maupun P3K itu ada yang namanya tunjangan profesi guru atau sering disebut dengan TPG. Tunjangan khusus guru atau disingkat TKG, dan juga tambahan penghasilan yang disingkat dengan tamsil. Nah, sebagai contoh nih, saya jelaskan ya, yang TPG itu merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya yang besarannya senilai dengan 1 kali gaji pokok. Bukan gaji utuh, ada tunjangan suami keluar, tunjangan anak keluar gitu ya. Gaji pokok itu 1 kali gaji pokok, itu yang disebut dengan TPG. Kemudian bagi guru ASN yang belum bersertifikat pendidik itu diberikan dana tambahan penghasilan atau tamsil yang besarannya 250.000 per bulan. Jadi itu yang 250.000 itu bukan tunjangan, dia tamsil. Nah, yang itu ASN pun juga sudah dapat gaji plus tamsil gitu. Kalau ASN yang sudah punya sertik, gaji plus TPG, jadi 2 kali gaji gitu. Sedangkan untuk guru non ASN atau honorer, mau apakah honorer sekolah negeri, guru swasta atau guru madrasah, ada juga TPG Bapak Ibu. Nah, TKG juga ada, insentif juga ada. Nah, TPG yang diberikan untuk guru non ASN baik di sekolah negeri maupun swasta itu besarannya 2 juta per bulan atau meningkat 500.000 per bulannya dari tahun sebelumnya. Yang mana ini sejak diumumkan Presiden ya, pada saat 2024-2025 para guru itu sudah meningkat tunjangannya menjadi 2 juta. Sedangkan insentif itu juga diberikan oleh pemerintah kepada besarannya 400.000 per bulan Mbak, itu merupakan bentuk komitmen negara yang kepada guru-guru yang belum memiliki sertik, itu didapatkan 400.000 per bulan. Jadi ini sebenarnya tambahan ya, bukan satu-satunya penghasilan. Bagi guru yang belum ASN itu di sekolah negeri ada gaji yang diberikan oleh Pemda, ada juga melalui dana BOS plus tamsil. Bagi sekolah swasta ada gaji dari yayasan plus tamsil yang seperti itu. Oke, jadi memang ada tambahan-tambahannya itu. Betul. Gitu ya. Tapi siapa sih Bu yang sebenarnya mengeluarkan gaji, tunjangan, dan juga insentif ini biar teman-temannya tahu gitu? Iya, kalau gaji yang seperti yang saya jelaskan tadi, itu gaji itu dibayarkan oleh negara. Gaji ASN ya. Gaji guru non ASN, nah itu dibayarkan oleh pemerintah daerah bagi yang guru non ASN di Pemda, dan yayasan bagi guru di sekolah swasta itu dibayarkan oleh yayasan masing-masing. Nah, untuk penyaluran tunjangannya, tadi kan ada gaji ada tunjangannya. Untuk penyaluran tunjangannya, Kemendikbudrismen dalam hal ini berperan sebagai verifikator, dia yang memverifikasi dan validasi data guru tersebut, yang menjadi dasar penyaluran dana tunjangan-tunjangan itu agar benar-benar valid, diberikan kepada yang berhak. Maka itu penting nih Bapak Ibu untuk memastikan rekeningnya valid, data-data dirinya valid. Rekeningnya nggak valid,
balik lagi ke negara retur. Nanti Bapak Ibu jangan komplain kok saya belum dapat. Coba dicek dulu apakah Valid atau datanya tidak, itu valid begitu apa ya? tidak Oke. begitu. Nah kemudian tunjangan guru ASN nih Mbak, tunjangan guru ASN disalurkan oleh siapa? Kalau Kemendikbud sebagai verifikator, datanya valid, memvalidasi data. Nah, Kemenkyu itu yang akan menyalurkan langsung ke rekening guru melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Jadi Bapak Ibu bukan kita ya, bukan Kemendikbud yang menyalurkan tunjangan Bapak Ibu, tapi Kemenkyu. Tugas Kemendikbud memverifikasi, memvalidasi sesuaikah data Bapak Ibu guru sebagai penerima, lalu kita kirimkan nih data yang sudah divalidasi tadi ke Kemenkyu sebagai dasar Menkyu untuk menyalurkan, ya gitu ya. Sementara untuk tunjangan dan insentif guru non ASN itu langsung disalurkan oleh Kemendikbud. Sebenarnya udah lama nih Mbak, udah dari dulu per bulan atau langsung ya, transfer langsung ke rekening guru. Ya. Jadi khusus untuk non ASN saja ya, itu yang disalurkan oleh Kemendikbud. Sedangkan yang ASN, PNS maupun P3K, tugas Kemendikbud verifikator, tugas Kemenkyu menyalurkan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, baik Sobat Belajar. Sekarang kita akan lanjut lagi dan ini mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bergulir silih berganti begitu ya di media sosial. Pertanyaan dari netizen ini ya, Bu Nunu. Ini kan banyak sekali begitu ya gaji-gaji guru honorer ini yang terbilang rendah begitu. Nah, dari regulasi Kemendikbud sendiri menyikapi hal ini nih seperti apa? Ya, kalau ini ya perlu dipahami ya Bapak Ibu semua bahwa guru honorer yang ada di sekolah milik Pemda, sekolah-sekolah guru sekolah negeri atau sekolah-sekolah milik Pemda itu direkrut sendiri oleh daerah karena kebutuhan. Jadi karena ada guru yang pensiun atau kosong atau pertimbangan lain, guru-guru itu berada di satuan-satuan pendidikan direkrut oleh daerah. Jadi secara administratif mereka di bawah kemenangan pemerintah daerah Mbak, sehingga atau si pemberi kerjanya itu Pemda. Nah, gaji guru non ASN ya besar kecilnya itu sangat bervariasi ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, itu tergantung pada si pemberi kerja. Oleh karena itu ada kesanggupan tersendiri di masing-masing Pemda dan biasanya pada saat direkrut sudah ditanyakan nih gajinya sebesar ini, ya amal setia atau tidak, begitu biasanya. Nah, yayasan pun juga sama. Jadi guru swasta atau di sekolah swasta itu ada yang bervariasi. Mereka direkrut juga berdasarkan kebutuhan, sama dengan Pemda. Dan pada saat rekrut itu ada kontrak. Kalau yayasan itu perjanjian kerja ya, namanya mereka dengan yayasan. Banyak yayasan yang memberikan perjanjian dan di situ tertuang sebenarnya hak kewajiban masing-masing. Misalnya haknya itu mendapatkan uang sebesar ini, kewajibannya mengajar, berapa tahun dia tidak boleh pindah, seperti itu masing-masing yayasan beda-beda. Tapi intinya adalah besaran gaji mereka tergantung kesepakatan antara si guru dengan si pemberi kerja gitu ya. Ada yang ya memang kita lihat ya sekolah swasta ada yang gajinya gede, ada yang juga yang kecil gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Nah, itulah Mbak mengapa ada gaji yang bervariasi tergantung si pemberi kerja. Nah, terkait dengan guru non-ASN ini karena gaji mereka bervariasi dan itu di dalam undang-undang yang ada, guru dosen itu tidak diatur gitu ya, belum diatur mereka tuh gajinya berapa begitu ya. Inilah pemerintah hadir, berupaya hadir untuk memberikan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan mereka melalui berbagai mekanisme. Seperti kami melakukan akselerasi bagi semua guru ikut PPG, supaya apa? Ada instrumen dari negara agar bisa menyentuh guru-guru non-ASN tersebut. Ya, salah satu instrumen yang diatur dalam undang-undang itu ya tadi pemberian tunjangan, dan besarannya tunjangannya pun itu untuk non-ASN juga tidak diatur ya di dalam undang-undang yang sekarang ya, yang belum yang mau direvisi. Itulah maka kita hadir dengan memberikan tunjangan 2 juta tadi, membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu bentuk komitmen negara terhadap guru-guru non-ASN yang mengabdi untuk negeri, yang mengajar dengan status sebagai non-ASN tadi.